Oke, saat teduh hari ini kita akan dibawakan firman oleh Ko Yeriko. Aku persilakan Ko Yeriko. Iya, baik. Terima kasih banyak Kak Alana. Apakah suara saya jelas teman-teman? Jelas ya? Baik teman-teman semua, terima kasih banyak untuk kita semua yang sudah bergabung dan kita sudah sama-sama menyembah Tuhan ya dalam kesesakan, namun Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, kita akan sama-sama mendengarkan sharing dan firman Tuhan. Namun sebelum itu teman-teman, mari kita ambil sikap hati yang baik. Mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah penyelamat hidup kami, Allah yang kami puji, layak kami sembah, segala kemuliaan, sanjungan, hormat hanya bagimu. Kami bersyukur Tuhan kami hari ini boleh ada sebagaimana kami ada di bulan Februari, itu semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan semata-mata. Dan Tuhan kami sangat bersyukur untuk waktu anugerah, kami dari berbagai tempat, dari berbagai waktu dan dari berbagai wilayah, kami boleh ada dalam satu hadirat Tuhan, walaupun secara online, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan kami akan mendengar sedikit daripada semua. Tuhan mari menolong setiap kami anak-anak-Mu, Roh Kudus berkati hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan juga kami renungkan, itu benar-benar menjadi kekuatan bagi kami, dan Roh Kudus mampukan kami untuk kami melakukannya. Nah, anak Tuhan juga yang akan berbicara bersamamu, Tuhan tolong biarlah setiap tutur kalimat bahasa itu asal daripada Tuhan, bukan karena egoisme, angkuh, dan lain sebagainya, tapi benar-benar pure hanya dari Tuhan semata-mata. Biarlah firman Tuhan menolong kami semua. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan dan sharing sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah boleh jadi dalam nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Oke teman-teman semua, shalom teman-teman, selamat malam. Apakah sekali lagi suara saya jelas teman-teman? Aman ya? Oke. Baik teman-teman semua, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman dan juga kakak-kakak semua LOTW yang hari ini memberikan kesempatan untuk kembali lagi. Saya ada di tengah-tengah orang-orang hebat, orang-orang luar biasa seperti teman-teman untuk sama-sama sharing nih firman Tuhan pada malam hari ini. Nah teman-teman, mungkin kita akan awali dengan pembacaan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita teman-teman di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 2. Teman-teman masih tahu ya Efesus 2 di mana ya teman-teman ya? Ya, setelah pasal 1 teman-teman. Ya, Efesus pasal 2 teman-teman. Efesus pasal 2, mulai ayat 13 dan 14. Efesus pasal 2, mulai ayat 13 dan 14. Jika teman-teman sudah mendapatkan, bisa share di sana. Dan teman-teman bisa perhatikan Alkitab masing-masing, ya. Dan saya akan bacakan bagi kita semua. Efesus pasal 2, mulai ayat 13 dan 14. Itu di bawah perikop, dipersatukan di dalam Kristus. Ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sekali lagi teman-teman aku bacakan ya, firman Tuhan Efesus pasal 2 ayat 13 dan 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya akan bagi tentang berkaitan kita yang bisa dikatakan dulu jauh, sekarang dekat ya. Dekat sama siapa nih? Ya, tentunya bukan sama gebetan atau pacar kita ya, teman-teman. Ya, tapi konteksnya dekat dengan Tuhan, teman-teman. Nah, dulu jauh dan sekarang dekat. Itu kenapa tuh dulu bisa jauh dan kenapa kita bisa dekat? Satu hal yang menjadi kata kunci di sana, teman-teman, yaitu adalah darah Kristus. Oke? Darah Kristus. Nah, teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, satu hal yang sangat-sangat kita syukuri sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen adalah apa? Adalah bahwa Tuhan kita itu begitu dekat dengan kita, bahkan Tuhan itu ada di dalam hati kita. Amin ya teman-teman ya.
Dia bukan Allah yang jauh di langit sana, tapi Tuhan yang dekat dengan kita, hadir di tengah-tengah kita, bahkan Dia ada di dalam hati kita. Jadi itu betul-betul kedekatan yang tanpa batas seperti itu, benar-benar dekat, ya kan? Sangat dekat. Tetapi teman-teman harus tahu bahwa kedekatan itu bisa terjadi itu karena pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau teman-teman melihat konteks dari Efesus atau surat Efesus, nanti teman-teman bisa baca dari perikop yang pertama, ya, dari ayat yang pertama tentunya dari Efesus pasal 2. Nanti teman-teman akan lihat nih, Paulus memberikan satu reminder bagi jemaat di sana. Coba kamu cek deh dulu deh, dan bahkan Paulus juga mau bilang, dia sama circle-circle-nya dulu nih, kita ini dulu komplotan orang-orang yang mati dan binasa, oke? Orang-orang yang mungkin bisa dikatakan tidak mendapatkan keselamatan. Tetapi satu hal yang paling kunci, yang paling utama, tetapi karena kasih karunia. Dan teman-teman itu nanti akan temukan mulai dari ayat yang ke-7, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kita melihat bahwa ketika kasih karunia telah dilimpahkan bagi kita oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan darahnya tercurah, maka perhatikan ini teman-teman, siapapun kita pada malam hari ini, tidak peduli kita orang Batak, orang Cina, orang Papua, NTT, atau Kalimantan, dan sebagainya. Tidak peduli kita tuh dari mana, oke? Okay? Dan tidak peduli masa lalu kita seperti apa nih, ya kan? Mungkin di antara kita atau mungkin kita mempunyai satu kesalahan fatal di masa lalu dan itu akhirnya membuat kita merasa bahwa wah, saya pernah punya kesalahan nih, tidak peduli gitu. Kenapa tidak peduli? Karena 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Teman-teman nanti bisa baca. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini aku memberikan satu point of view bagi kita semua, agar kita melihat diri kita bahwa benar-benar di dalam Tuhan, kita itu sangat dicintai. Sekalipun di tengah dunia sekarang yang memandang muka, kita mungkin bukan siapa-siapa. Oke, teman-teman nangkap ya. Saya bagikan teman-teman ada satu kutipan bagus ya dari satu artikel yang ditulis oleh yang namanya Freddy de Boer itu pada tahun 2017 teman-teman ya saya bagikan. Ada satu artikel yang ditulis oleh Freddy de Boer dan dia mengutip atau mengambil satu kata yang kuat di sana yaitu adalah you can fake it. Kamu tidak dapat menipu atau kamu tidak dapat berbohong. Apa yang dimaksud oleh Freddy de Boer di sana? Waktu itu dia menulis konteksnya untuk kita yang sekarang memasuki era digitalisasi yang begitu begitu kuat. Apalagi kita 2026, oke. Saya tentu percaya bahwa kita semua sudah menggunakan HP, ya. Kita sudah begitu sangat tidak asing dengan media sosial. Dan teman-teman akan lihat nih, di media sosial, ya, bagi kebagian orang atau beberapa orang, mereka menggunakan untuk apa? Ya bisa kita katakan mungkin untuk menampilkan sesuatu yang baik dan itu tidak salah teman-teman. Oke, itu tidak salah. Tapi teman-teman tahu bahwa kadang apa yang ditampilkan di media sosial itu tidak sama dengan realita yang terjadi saat itu. Teman-teman nangkap ya? Contohnya saya ya teman-teman ya. Saya kan punya badan gede nih teman-teman ya. Nah, kadang saya bisa edit nih, badan saya kurus gitu. Dan orang bilang, wih keren nih, ya kan? Orang bisa menampilkan sesuatu yang ternyata bukan realitanya seperti itu. Oke. Atau bahkan kita mungkin bisa foto di tempat yang gelap, tapi kita bisa edit foto itu sedemikian rupa menjadi terang benderang. Sampai matahari juga kaget, ini matahari mana yang lebih terang, mana dia nih, ya kan? Karena matahari merasa tersaingi dengan kecerahannya dia gitu. Pas waktu diposting gitu. Nah kita melihat bahwa ternyata ada yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan kenyataan dan bahkan kita pribadi pun seperti itu. Kita boleh menampilkan sebagus mungkin di media sosial, tapi pada saat kita masuk ke dalam kamar, kita akan melihat kita nothing, bukan siapa-siapa. Dan tidak ada yang bisa menipu itu, oke? Okay? Tidak ada yang bisa menipu itu. Artinya apa teman-teman? Artinya kita mau bilang bahwa kita ketika mencari validasi dunia, oke? Okay? Mencari panggung dari dunia ini, kita berekspektasi kita akan mendapatkan pujian, tapi percayalah apapun yang ada di kolong langit ini teman-teman, itu sifatnya sementara, limited, ada batasan, oke? Okay? Tetapi satu hal yang tidak ada batas itu apa? Seperti firman Tuhan tadi, adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia dan juga anugerah Tuhan yang tanpa batas. Itulah yang menjadi kekuatan kita sebagai orang Kristen.
Makanya kenapa kita disebut berbeda dengan dunia, karena satu hal yang kita pegang, bahwa pengakuan kita, validasi kita bukan berasal dari omongan orang lain, teman-teman. Oke? Tapi dari mana? Dari Tuhan melihat kita sebagai seorang yang berharga. Ya, teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Saya berbagi sedikit teman-teman ya, dalam kehidupan ini orang bisa meninggalkan kita, ya kan? Siapapun bisa meninggalkan kita. Bahkan orang yang sangat kita cintai atau bahkan mungkin bisa kita katakan orang yang paling kita percayai, ya itu bisa meninggalkan kita seperti itu. Oke? Maksud saya adalah bahwa meninggalkan di sini dalam posisi meninggalkan dan melupakan kita. Kalau melupakan masih ingat mungkin oke lah ya, masih worth it. Ini melupakan dan juga meninggalkan dan melupakan teman-teman. Jadi tidak ada jejak sedikit pun dari orang-orang yang meninggalkan kita seperti itu. Oke, dan orang-orang yang meninggalkan kita itu siapa? Ya mungkin kategorinya adalah orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, oke. Tetapi satu hal yang tidak pernah meninggalkan kita itu sekali lagi kasih karunia Tuhan. Dan yang paling luar biasa adalah tadi ayat yang ke-14, oke, apa? Dibilang apa? Kamu yang dahulu jauh sekarang menjadi dekat. Ketika kata dekat itu dipakai teman-teman, oke, itu landasannya darah Kristus. Jadi sekali lagi, ketika kamu bisa dekat dengan Tuhan, bukan karena kamu orang kaya, teman-teman ya. Atau kita punya iPhone 17 Pro Max, bukan, aduh, ya kan. Ukuran kita dekat dengan Tuhan tuh tidak ada apa ya standar atau ukuran yang melabelisasi oh gara-gara ini kita dekat Tuhan tidak. Tapi hanya anugerah Tuhan semata-mata. Makanya kita harus bersyukur sebagai orang percaya, orang Kristen, melihat saudara kita, melihat teman kita, benar-benar harus melihat bagaimana Kristus memandang dia. Amin teman-teman ya. Makanya teman-teman kita hidup sekarang di era karena digitalisasi semakin kuat, maka era bullying itu semakin tinggi. Orang bisa dengan mudah menghina, rasis ya kan, bahkan mungkin mengucilkan. Tetapi kita sebagai orang percaya diajar, kita sebagai orang Kristen diajar bahwa ketika kita melihat saudara kita melihat dia bukan dari pandangan kita yang terbatas dan dangkal, tapi dilihat dari kacamata atau pandangan Tuhan kepada orang tersebut, teman-teman. Sehingga dalam hidup ini kita merasa bahwa kita tidak pernah lebih baik dari orang lain dan itu membuat kita tidak menjadi sombong. Amin, teman-teman ya. Tidak menjadi sombong. Apa sih standar orang sombong tuh? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Ya, salah satunya mungkin uang ya, atau mungkin face ya. Tapi teman-teman tahu tidak? Apa yang menjadi standar orang sombong kira-kira? Uang, mungkin popularitas, atau mungkin juga bisa dikatakan wajah, ya kan? Atau fisik dan lain sebagainya. Uang, popularitas, fisik, jabatan itu akan habis di lubang kubur, oke? Benar nggak teman-teman? Iya kan? Karena memang limited, ada batasnya, gitu. Dan itu tidak akan pernah kita bawa sampai kita mati. Tetapi yang menemani kita bahkan kita mati adalah iman kita kepada Kristus dan kasih karunia Tuhan yang memeluk kita. Ya, yang aku ingin bagikan kepada kita seperti ini teman-teman. Di era sekarang kan orang dengan penuh penilaian, ya toh, dengan segala macam bentuk pilih-pilih circle gitu kan, ya kan. Tidak masalah, it's okay. Tidak ada persoalan di sana karena kita lebih bersyukur kita tidak dikenali orang lain daripada kita tidak dikenali Tuhan. Oh, itu lebih cilaka tuh, guys. Orang tidak kenal kita, masih ada orang lain yang bisa kenal kita, betul tidak? Ya kan, siapa sih gitu, orang di dunia ini miliar, guys. Jadi jangan terlalu kepala sakit dengan orang yang merasa bahwa kita tidak dikenal gitu. Aduh, sukacita kita tidak di situ. Tapi sukacita kita adalah kita tahu bahwa kita telah diselamatkan oleh murka Allah karena pengorbanan Tuhan Yesus dan darahnya tercurah bagi kita semua. Itu inti makna iman Kristen kita, teman-teman. Itu yang membuat kita kuat dan kita tidak perlu insecure oleh apapun. Gitu teman-teman. Karena Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dan satu hal lagi yang ingin saya bagikan adalah bahwa Tuhan tidak pernah bosan mencintai kita. Amin teman-teman ya. Tuhan tidak pernah bosan mencintai kita. Orang bisa bosan mencintai kita karena kita sifatnya jelek. Bisa saja gitu. Ya kan, orang bisa bosan mencintai kita dan akhirnya pergi. Tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah bosan mencintai kita. Dan itu satu hal yang begitu luar biasa yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dalam dunia ini, teman-teman.
Harga kita bukan dolar, bukan rupiah, tapi harga kita adalah darah Tuhan Yesus. Sangat mahal. Jadi beberapa hal yang ingin aku sampaikan, poin-poin yang singkat saja dan sederhana teman-teman adalah yang pertama, kita harus tahu bahwa sekarang kita sudah diperdamaikan dengan Kristus. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus dan kita semua yang percaya diselamatkan oleh Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah apa? Yang berikutnya adalah bahwa ketika saat kita dekat dengan Tuhan, itu ukuran kita bisa dekat dengan Tuhan bukan karena kita punya apa-apa, tapi karena cinta dan kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan bagi kita, sehingga kita boleh layak dekat dengan Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa. Dan yang berikutnya adalah yang aku sampaikan bahwa kita harus melihat orang-orang siapapun itu, ya, bahkan mungkin beda agama sekalipun, dengan cara pandang bagaimana Tuhan melihat mereka. Oke, itu harus kita renungkan teman-teman. Karena apa? Karena sekali lagi teman-teman, kalau kita mengukur diri kita dengan orang lain, kita belum tentu lebih baik daripada orang lain. Dan teman-teman tahu, Alkitab itu terlalu banyak memberikan contoh tentang orang-orang yang dikira kafir, yang dikira tidak baik, ya. Tapi ternyata itulah orang yang kenal Tuhan sungguh-sungguh. Siapa tuh contohnya? Kalau teman-teman tahu, salah satunya adalah Bartimeus tuh, dalam Markus pasal 10, ya kan? Lalu ada perempuan Sirofenisia atau perempuan Kanaan. Karena dia bukan orang Yahudi tapi dianggap kafir, tetapi dia yang menyapa Yesus anak Daud, ya kan? Lalu teman-teman tahu di dalam Lukas pasal 17 contohnya, ya kan? Ada orang-orang kusta yang dianggap najis, ya kan? Yang dianggap tidak layak, atau Matius pasal 4 contohnya. Tetapi apa? Ketika disembuhkan mereka tahu terima kasih. Ini adalah orang-orang yang dianggap dilabelisasi tidak tahu Tuhan. Tapi saat mereka datang dekat-dekat dengan Tuhan, perilaku mereka menunjukkan. Makanya teman-teman, ada satu pendeta di NTT, ya, dia bilang begini, kita jangan seperti babi seksi deh. Sorry ya guys ya, babi seksi itu apa Pak? Babi seksi itu adalah banyak bicara sedikit aksi. Oke. Karena pada realitanya, ya seperti ADMS bilang, bahwa 1001 kata-kata itu tidak akan pernah ada arti dibandingkan dengan satu tindakan nyata yang dilakukan. Gitu. Saya teman-teman berbagi, mungkin saya pernah berbagi kepada kita kalau saya pernah ke pedalaman di NTT seperti itu ya kan, atau kita-kita yang mungkin ada di pedalaman pernah tahu ini. Orang-orang di pedalaman tuh mungkin kalah dalam ngomong, serius nih. Mereka kalah dalam ngomong, mungkin bahasa Indonesia juga masih belepotan. Tapi kalau untuk soal tindakan, aduh jangan jangan dikte deh. Mereka juara satu, serius, juara satu. Bahkan kalau kalau mereka saking baiknya, baju kita dicuci, bayangkan. Itu saking baiknya tuh. Jadi apa maksudnya teman-teman? Maksudnya adalah kita semua berharga. Kenapa berharga? Karena kita melihat orang lain dari Tuhan Yesus yang melihat orang tersebut dan melihat kita. Seperti itu. Jadi teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, tidak panjang apa yang aku sampaikan, tapi kiranya beberapa poin ini menguatkan kita di tahun 2026 yang penuh dengan tantangan ini guys ya. Bahwa semua bisa menghilang, semua akan berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Semua bisa melupakan kita, tapi Tuhan tidak melupakan kita. Semua bisa bosan sama kita, tapi Tuhan tidak pernah bosan sama kita. Circle-circle kita tuh akan pergi tinggalkan kita, tapi Yesus datang menjadi sahabat kita. Keren ya guys ya, Tuhan kita ya. Aduh agung banget nih. Jadi teman-teman yang hari ini berpikir untuk meninggalkan Tuhan, pikir-pikir lagi deh. Engkau rugi besar. Tapi percayalah, engkau saat ini yang jauh, oleh darah Kristus ketika kamu percaya, kamu menjadi dekat. Dan kedekatan Tuhan, bukan kedekatan saat dia hanya jauh di sana, tidak. Atau dia di depan kita. Tapi ternyata di dalam diri kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Itu kedekatan yang tanpa batas. Ya teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kita semua pada malam hari ini sebagai orang-orang Kristen dimanapun kita berada, satu hal yang harus kita tunjukkan, kita harus beda ya teman-teman ya, harus beda ya. Kita harus beda. Beda dalam pengertian bahwa kalau orang di tengah dunia ini selalu menunjukkan kebencian, tapi kita hadir sebagai apa? Orang yang mewartakan atau menunjukkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia yang bahkan mungkin hari ini tidak lagi merasakan kasih dan kasih itu menjadi dingin teman-teman.
Ya, kiranya firman Tuhan atau sharing aku yang sederhana ini teman-teman menolong kita, bahwa sekali lagi aku tekankan kepada kita semua, jangan pernah merasa sendiri, oke? Jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa bahwa kita adalah orang-orang yang terbuang. Maybe mungkin dalam kehidupan kita, kita tidak dikenali orang, tapi kita sangat bersyukur. Allah pencipta langit alam semesta mengenal kita dengan baik. Bahkan Tuhan mengenal kita lebih daripada diri kita mengenal diri kita sendiri. Sampai-sampai kalau kita berdoa, tidak bisa ngomong dan hanya bisa menangis, air mata yang keluar, tapi Tuhan mengerti maksud kita itu apa. Karena saking dekatnya dengan kita semua. Ya, teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan menolong dan juga menguatkan kita, dan kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang tampil beda dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, teman-teman semua yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan kita telah selesai atau sharing kita telah selesai. Saya kembalikan kepada Kak Alana. Ya, thank you sekali teman-teman. Atau Kak Tim. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Yeriko atas sharingnya. Terima kasih Kak Yeriko atas sharingnya. Semoga memberkati kita semua. Kita jadi diingatkan, kita jadi diingatkan untuk berpikir kalau kita tuh berharga teman-teman, sekalipun mungkin di sekitar kita menganggap kita tuh gak ada apa-apanya, kita orang tuh lihat kita dari apa yang kita punya, dari apa yang kita dapatkan, dari apa yang kita bisa, tapi ternyata Tuhan itu gak ngelihat itu semua teman-teman. Tuhan itu benar-benar ngelihat kita itu berharga di mata Dia. Oke, sebelum kita akhiri sharing session kita mau tutup dalam doa.